Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita bisa kembali melaksanakan pembelajaran statistik terapan. Dan insyaallah kami dari kelompok pertama di kesempatan ini akan membahas terkait dengan uji korelasi dan regresi. Dan kebetulan saya sebagai pemateri pertama di kelompok satu ini akan menceritakan atau ingin mempresentasikan atau akan membahas terkait dengan apa itu uji korelasi, khususnya uji korelasi Pearson. Uji korelasi Pearson ini merupakan bagian daripada uji korelasi regresi atau analisis uji korelasi dan regresi. Uji korelasi Pearson ini bisa juga dikatakan sebagai uji korelasi sederhana. Uji korelasi sederhana itu merupakan teknik statistik untuk menghubungkan dua variabel, yaitu antara variabel terikat dengan variabel bebas, seperti itu. Nah, di sini ada pengertian korelasi, ya. Korelasi secara sederhananya adalah hubungan. Secara istilah, korelasi itu adalah merupakan salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Hubungan dua variabel tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan sebab akibat atau dapat pula terjadi karena kebetulan saja. Nah, korelasi Pearson ini merupakan salah satu ukuran korelasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linier dari dua variabel. Jadi dua variabel itu dikatakan berkorelasi apabila perubahan salah satu variabel disertai dengan perubahan variabel lainnya, baik dalam arah yang sama ataupun arah yang sebaliknya, baik pada arah positif ataupun pada arah negatif, ya, seperti itu. Nah, terkait dengan uji korelasi Pearson ini, di sini ada asumsi uji korelasi Pearson product moment, ya. Jadi di sini ada 3 poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada data kedua variabel berdistribusi normal atau mendekati normal. Yang kedua, data diperoleh dari sampel yang dipilih secara acak atau random. Dan yang ketiga, variabel yang dihubungkan memiliki pasangan sama dari subjek yang sama. Nah, seperti itu. Ya, jadi ketiga ini tentunya harus dipenuhi ketika akan melakukan uji korelasi Pearson. Nah, di sini kami memiliki data, ya. Data ini diasumsikan dari atau merupakan gambaran, ya. Seorang guru SMA mengadakan penelitian dengan tujuan ingin melihat pengaruh antara hasil belajar bahasa Indonesia siswa dengan kemampuan berbidato, ya. Sebelum ia melakukan pengujian, terlebih dahulu ia melakukan penelitian di kelas 11 MIPA yang terdiri dari 3 kelas, yaitu kelas 11 MIPA 1, kelas 11 MIPA 2, dan kelas 11 MIPA 3. Kemudian ia melakukan teknik random acak untuk menentukan kelas mana yang akan dijadikan objek penelitian, ya, seperti itu. Nah, setelah dilakukan acak atau random tadi, maka terpilihlah, ya, kelas yang akan diteliti itu, yaitu kelas 11 MIPA 1 yang berjumlah 35 siswa atau 35 orang, ya. Di sini disajikan data nilainya
dari setiap siswa, ya, data nilai hasil belajar bahasa Indonesia sebagai variabel bebas dan data nilai kemampuan atau data hasil kemampuan berpidato sebagai variabel terikat. Untuk menguji hubungan antara dua variabel ini, maka akan dilakukan tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang akan dijelaskan oleh pemateri kedua setelah saya. Ini saja mungkin yang dapat saya presentasikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya, pemateri kedua, Ibu Setiani. Saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya pemateri kedua akan melanjutkan dari pemateri pertama, yang mana saya masih membahas tentang uji korelasi person. Nah, ini langsung ke uji normalitas data, karena tadi sudah dijelaskan bahwa kami di sini mengambil data dari hasil belajar bahasa Indonesia dengan kemampuan berpidato. Nah, jadi ini adalah tampilan uji normalitas data, yang mana di sini berdasarkan uji normalitas hasil belajar bahasa Indonesia dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, nilai SIG-nya itu 0,200. Nah, maka itu lebih besar daripada 0,05. Dan pada Shapiro-Wilk-nya nilai SIG-nya itu terdapat sebesar 0,111, dan itu juga lebih besar dari 0,05. Nah, kemudian berdasarkan uji normalitas data pada kemampuan berpidato, nah, pada Kolmogorov-Smirnov itu nilai SIG-nya sebesar 0,022. Nah, maka ini lebih kecil daripada 0,05. Sedangkan pada Shapiro-Wilk-nya itu nilai SIG-nya 0,016 dan lebih kecil dari 0,05. Nah, maka syarat untuk uji parametrik itu kedua variabel nilai SIG-nya harus berdistribusi normal. Sedangkan dari data tabel ini yang di atas, salah satu variabelnya itu berdistribusi, salah satu variabelnya lebih kecil daripada 0,05. Maka data ini berdistribusi tidak normal, dan selanjutnya akan menggunakan statistik dan parametrik. Nah, ini ada tabel normal QQ plot of hasil belajar bahasa Indonesia. Nah, jadi terlihat bahwa sebagian besar data hasil belajar bahasa Indonesia berada di luar garis. Hal ini menunjukkan bahwa data hasil belajar bahasa Indonesia itu berdistribusi tidak normal. Nah, bisa dilihat dari tabel ini bahwa titik-titik itu sebagian berada di luar garis. Kemudian ini ada normal QQ plot of hasil belajar pidato. Nah, jadi ini dari tabel ini terlihat bahwa sebagian besar data hasil belajar pidato itu berada di luar garis. Hal ini menunjukkan bahwa data kemampuan pidato itu berdistribusi tidak normal. Nah, juga bisa dilihat di tabel ini, di grafik ini, bahwa sebagian besar dan kebanyakan bahwa titik-titiknya itu berada di luar garis. Nah, jadi karena asumsi normalitas data tidak terpenuhi, maka kita akan lanjut ke uji korelasi Spearman rank. Nah, maka akan dilanjutkan oleh teman saya yang pemateri ketiga. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah. Seperti kita ketahui bahwa dalam pengujian korelasi ini ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi, yaitu normalitas data untuk kedua variabel harus berdistribusi normal. Karena dalam uji normalitas tadi terdapat data yang tidak berdistribusi normal, maka syaratnya tidak terpenuhi gitu. Jadi karena asumsi normalitas data itu tidak terpenuhi, maka kita lanjutnya ke statistik non-parametrik. Dalam hal ini, uji korelasi Spearman rank. Oke. Nah, menggunakan aplikasi SPSS 26, kira-kira hasilnya seperti ini. Kita ambil kesimpulan dengan
patokan bahwa jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka HO-nya diterima atau hipotesis nolnya diterima, dan jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka H0-nya ditolak gitu. Ini bukan H1 ya, ini H0-nya ditolak. Nah, hipotesisnya itu H0 itu tidak terdapat hubungan korelasi antara hasil belajar bahasa Indonesia dengan kemampuan pidato, dan H1-nya terdapat hubungan atau korelasi antara hasil belajar bahasa Indonesia dengan kemampuan pidato. Nah, berdasarkan pengujian menggunakan SPSS 26, kita lihat adakah hubungan antara hasil belajar bahasa Indonesia dengan kemampuan pidato. Kita bisa lihat di gambar yang berwarna merah. Ini ada nilai 0,625 signifikansinya. Nah, nilai signifikansi ini yang menggambarkan hubungan antara hasil belajar bahasa Indonesia dengan kemampuan pidato. Karena nilainya 0,628 yang berarti nilai ini lebih besar dari 0,05, maka sesuai dengan yang tadi pengambilan keputusannya, maka HO-nya diterima karena lebih besar dari 0,05 ya, yang ini. Nah, karena lebih besar dari 0,05 maka H0-nya diterima, sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa tidak terdapat hubungan atau korelasi antara hasil belajar bahasa Indonesia dengan kemampuan pidato, atau dengan kata lain kita bisa lihat dari hasil ini bahwa hasil belajar bahasa Indonesia itu tidak memberikan pengaruh terhadap kemampuan pidato. Nah, untuk melihat besarnya koefisien korelasi, kita akan lihat di bagian Spearman-Rop. Terlihat besarnya adalah minus 0,085. Nah, ini ada minus 0,085. Nah, ini berarti menggambarkan nilainya berkorelasi negatif gitu. Nah, kita lihat dengan tabel korelasi ini, berdasarkan pedoman interpretasi koefisien korelasi, angka tersebut terdapat pada rentang 0,00-0,0166. yang menunjukkan bahwa hubungan atau korelasi ini sangat rendah antara hasil belajar bahasa Indonesia dan kemampuan pidato, atau justru saking rendahnya dianggap tidak terdapat tidak ada pengaruh, atau bahwa hasil belajar bahasa Indonesia itu